Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da salam, semoga segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ismail dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang inflasi, di mana maksud dan tujuannya yaitu sebagai penunaian tugas mata kuliah Keuangan 2 oleh dosen pengampu Bapak Asri Jaya SEMM. Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Menurut ilmu ekonomi modern, terdapat dua jenis inflasi yang berbeda satu sama lain, yaitu inflasi karena dorongan biaya atau cost push inflation dan inflasi karena meningkatnya permintaan atau demand pull inflation. Dalam hal inflasi karena dorongan biaya, kenaikan upah memaksa industri untuk menaikkan harga guna menutupi biaya upah dalam kontrak yang baru, yang mengakibatkan adanya pula siklus upah dan harga yang lebih tinggi yang disebut spiral harga upah atau wage price spiral. Dalam hal inflasi karena meningkatnya permintaan yang tinggi atas kredit merangsang pertumbuhan produk nasional bruto yang selanjutnya menarik harga lebih lanjut ke atas. Beberapa ahli ekonomi percaya bahwa inflasi karena meningkatnya permintaan dapat dikendalikan melalui kebijakan bank sentral dan kebijakan Departemen Keuangan. Misalnya kebijakan uang ketat oleh bank sentral dan pengendalian pengeluaran oleh pemerintah. Inflasi karena dorongan biaya diduga dapat lebih baik dikendalikan melalui pertambahan tingkat pertumbuhan perekonomian daripada melalui kebijakan moneter atau fiskal. Jadi apa inflasi itu? Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan saling berpengaruh satu sama lain. Terdapat banyak cara untuk mengukur laju inflasi, namun dua cara yang paling sering digunakan adalah indeks harga konsumen IHK dan deflator PDB. Terjadinya inflasi disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama, tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini disebabkan permintaan atau daya tarik masyarakat yang tinggi pada suatu barang atau jasa, yang mana biasanya dipicu dari membanjirnya likuiditas di pasar, sehingga permintaan yang tinggi dan memicu perubahan tingkat harga. Peningkatan permintaan ini menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Yang kedua, desakan produksi atau distribusi atau biasa disebut dengan cost push inflation. Inflasi ini disebabkan dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Biasanya, inflasi jenis ini dipengaruhi desakan biaya faktor produksi yang terus meningkat, kelangkaan produksi atau kelangkaan distribusi. Yang ketiga yaitu inflasi campuran atau mixed inflation. Inflasi ini terjadi akibat kenaikan penawaran dan permintaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara keduanya. Misalnya, ketika permintaan pada barang atau jasa A meningkat lalu menyebabkan persediaan barang jasa A turun, sedangkan pengganti atau substitusinya terbatas atau tidak ada ketidakseimbangan, ini akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Berdasarkan kenaikan harga, inflasi dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu inflasi ringan, kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun.
Yang kedua, inflasi sedang, itu kenaikan harga di antara 10% hingga 30% dalam setahun. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu kenaikan harga di antara 30 hingga 100% dalam setahun. Dan yang keempat, hiperinflasi, yaitu inflasi tak terkendali, di mana kenaikan harga di atas 100% dalam setahun. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi dua, yaitu inflasi dalam negeri atau domestic inflation dan inflasi di luar negeri atau imported inflation. Sudah. Besarnya cakupan pengaruh terhadap harga, inflasi dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, inflasi tertutup atau closed inflation, di mana kenaikan harga yang terjadi hanya berhubungan dengan satu atau dua barang saja. Yang kedua, inflasi terbuka atau open inflation, yaitu kenaikan harga yang terjadi pada semua barang secara umum. Dan yang ketiga yaitu hiperinflasi, di mana serangan inflasi yang sangat hebat sehingga harga barang atau jasa terus berubah dan meningkat setiap saat akibat orang-orang tidak dapat menahan uang lebih lama karena nilai uang terus merosot. Berapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi inflasi? Yaitu yang pertama, melalui kebijakan fiskal. Inflasi dapat diatasi dengan menggunakan kebijakan fiskal, yang berarti mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dengan menghemat pengeluaran pemerintah, inflasi dapat segera teratasi, atau dapat juga dengan menekan tarif pajak rumah tangga maupun perusahaan. Yang kedua yaitu melalui dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah yang dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter guna menghindari kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi jumlah uang yang beredar, menetapkan persediaan kas, menaikkan suku bunga atau kebijakan diskonto, dan menerapkan kebijakan operasi pasar terbuka. Dan yang ketiga adalah kebijakan lainnya. Selain kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah juga mengatasi inflasi dengan cara meningkatkan produksi dan jumlah barang di pasar, serta menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Adanya inflasi tentu memberikan dampak yang beragam, bukan hanya negatif tetapi juga ada yang positif. Apa saja dampaknya? Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat mempengaruhi secara positif maupun negatif terhadap pendapatan masyarakat. Misalnya saja saat terjadi inflasi lunak, maka perusahaan akan merasakan dampak positif karena terjadi perluasan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Namun, inflasi ini justru akan memberikan dampak buruk terhadap para pekerja dengan pendapatan tetap karena nilai uang yang diterima tidak berubah sementara harga barang atau jasa semakin meningkat. Yang kedua itu dampak inflasi pada bidang ekspor. Biaya ekspor akan mengalami kenaikan biaya yang tinggi saat terjadi inflasi. Hal ini tentu saja berdampak negatif untuk para pelaku ekspor. Kenaikan biaya tersebut juga akan membuat kemampuan ekspor suatu negara berkurang karena kalah saing dengan barang dari negara lainnya. Pada akhirnya pendapatan devisa hasil ekspor pun akan berkurang. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap minat tabung. Pada saat inflasi, minat menabung seseorang akan semakin berkurang karena bunga yang didapatkan akan semakin jauh lebih kecil, sedangkan penabung tetap harus membayar biaya administrasi tabungan yang dimiliki. Yang keempat yaitu dampak inflasi terhadap perhitungan bahan pokok. Inflasi juga akan membuat perhitungan dan penetapan harga bahan pokok menjadi lebih sulit karena bisa jadi terlalu kecil ataupun terlalu besar. Hal ini disebabkan oleh prediksi presentase inflasi di masa yang akan datang tidak akurat, sehingga proses penetapan harga pokok dan harga jual menjadi tidak tepat. Menghitung laju inflasi di Indonesia umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan 3 indikator,
yaitu indeks harga konsumen atau IHK yang merupakan rata-rata yang dihasilkan dari perubahan harga barang atau jasa yang dikonsumsi konsumen pada periode waktu tertentu. Yang kedua, deflator PDB yang berfungsi sebagai indeks untuk menunjukkan perkembangan harga di bidang produsen. Dan yang ketiga, indeks harga perdagangan besar atau IHPB yang digunakan untuk mengukur harga yang terjadi pada perdagangan grosir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.